Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, kali ini ISBW Podcast Perdana membawakan sebuah isi buku dari seorang pendakwah asal Mesir yang bernama Amru Khalid. Buku ini berjudul Dengan Namamu Aku Hidup, Indahnya Hidup dengan Nama-Nama Allah. Dampak sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi alam semesta. Cobalah kita merenungi alam semesta ini dengan melihat pergantian siang dan malam. Hal ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 73 yang berbunyi, "Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya." Dilanjut dengan surat Al-Qasas ayat 71 yang berbunyi, "Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu?" Al-Qasas ayat 72 yang berbunyi, "Katakanlah, terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat kepadanya?" Dan At-Takwir ayat 17-18 yang berbunyi, "Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa jadinya alam semesta jika tidak ada rahmat darinya di muka bumi ini? Adapun rahmat dalam bentuk lainnya merupakan bagian yang menjadi penopang hidup sebagai sesuatu yang tidak mungkin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air tersimpan di dalam sumber air, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan dari langit sekaligus, tetapi Ia sampai di puncak-puncak gunung sehingga membeku lalu mencair di musim panas. Demikian pula dengan udara yang tak terlihat, sehingga tidak mungkin dimiliki oleh orang perorangan. Dari contoh tersebut, hujan adalah bagian dari rahmatnya yang termaktub dalam surat Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, "Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya." Lalu surat Ar-Rum ayat 50 yang berbunyi, "Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Kemudian bayangkanlah apa jadinya air yang turun dari langit itu bukan air tawar." Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 68-70 yang berbunyi, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?" Dan surat Al-Mulk ayat 30 yang berbunyi, "Katakanlah, terangkan kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?" Dari bayangannya itu, apakah hatimu sudah bergetar merenungi rahmat Allah yang begitu luasnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jika tadi mengenai rahmat Allah tentang sumber kehidupan manusia berupa air, lalu bagaimana dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat di alam semesta ini? Kejadian ini bermula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa kasih sayang kepada hati seluruh umat manusia semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat. Hal ini terlihat dari proses manusia masih berupa janin di dalam kandungan ibunya, tepatnya di rahim. Dari kata itu dikenal dengan sebutan silaturrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Akulah yang Maha Pengasih, dan dari Ar-Rahim aku ambil namaku." Maka siapa yang menyambung tali silaturahim?
aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutusnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kalian lebih dari kasih sayang seorang ibu yang paling penyayang. Lalu wujud rahmat Allah lainnya ialah Allah memberikan maaf kepada kita sesuai dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 58 yang berbunyi, dan Tuhanmu lah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menggerakkan azab bagi mereka. Kemudian rahmatnya turun di antara suami istri sesuai dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Pernyataan dari ayat tersebut menunjukkan ketika terdapat pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri yang mana melihat sang istri menderita, niscaya hati suami akan berubah lembut dan penuh kasih sayang. Selanjutnya, turunnya rahmat Allah berupa pengutusan Nabi Muhammad SAW. Hal ini termaktub dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW teramat dekat dengan Allah, dikarenakan Allah telah memasukkan rahmatnya ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, dan rahmat itu telah tertanam dalam dirinya, sehingga semua orang berhimpun di sekeliling Nabi. Selain itu, manusia yang paling pengasih sesudah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini dikarenakan kedekatan Abu Bakar dengan Allah akan melahirkan kasih sayang pada sesama, cinta pada sesama, dan simpati pada mereka. Jauhnya diri dari Allah akan mengakibatkan kerasnya hati yang membawa pada sikap kasar dan berujung pada menjauhnya orang dari diri kita. Dengan begitu, kasih sayang Allah tanpa batas. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memanjatkan doa berikut ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat yang menghimpun kekuatanku, rahmat yang menyatukan urusanku yang tercerai-berai, rahmat yang meluruskan dan memperbaiki urusanku, rahmat yang membawa kembali sesuatu yang hilang daripada aku, rahmat yang menjagaku dari segala keburukan, dan aku memohon kepadamu rahmat agar aku memperoleh derajat kemurahan-Mu di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, insya Allah pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai rahmat Allah di tengah bencana dan penderitaan hidup. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.